dimiliki oleh seseorang pemain voli atau seorang atlet voli? Skill apa yang harus dimiliki? Skill wajib, skill paling apa ya, paling pokok, pokoknya fardu ain lah itu harus ada gitu. Dari Mas Rifan deh, kira-kira apa yang harus ada tuh? Kalau dari aku, Mas, kalau skill semua kan kalau kita mau belajar, mau latihan pasti bisa, Mas ya. Yang paling harus diasah, Mas. Misalnya saya nih, kan saya baru mau terjun ke dunia voli, mau jadi atlet voli lah. Yang pertama harus saya pelajarin skill apa, Mas? Apa ya kalau di volley ya? Passing kok. Dasar Ada passing, kalau dasar ada serve. iya, service, gaya spike-nya, langkah spike-nya, kayak gitu. Kalau itu dasar banget gitu. Paling dasar passing berarti saya. Ya, passing. Dia harus bisa passing. Saya berpikir kalau mau jadi atlet voli lompatnya harus bagus, jadi saya harus latihan lompat-lompat, skipping, terus lari 100 gitu. Itu juga termasuk kalau itu ya? Termasuk sih, cuma kan emang kalau misalnya bicara skill berarti kan kayak teknik banget gitu kan. Yaitu ada passing, ada spike-nya. Karena kalau punya teknik bagus, nggak akan hilang nih teknik tuh gitu. Tapi kalau misalnya kayak fisik gitu kan bisa cepat dihadirin lah gitu. Oh, oke. Bakat dulu sih, Mas. Iya. Oh, bakat dulu. Bakat dulu. Bakat kalah sama yang usaha nggak? Ya, bagus nih. Nggak juga, kalau dia usaha, kalau nggak bakat sama aja. Tapi jadi kalau pertanyaan bakat kayak gitu dulu atau sayang dong kalau ya punya usaha tapi nggak punya bakat. Niat dulu. Niat benar, niat. Niat, bakat pasti jalan tuh. Jadi kunci suksesnya itu ya, ada niat, ada bakat, ada usaha, insya Allah jalan. Ya. Gitu. Ini kenapa banyak yang mention Pak Ganjar Pranowo ya? Ada apa ini? Kenapa rakyatmu meresahkan gitu. Rakyatmu meresahkan, oh gitu. Jadi ntar di sini mention Ridwan Kamil juga gitu ya. Ini beda provinsi dong. Jateng, Wilda, Jabar, aku Jatim. Sampai mana Mas? Jakarta ya? Aku Jawa Barat, aku Depok Mas. Depok. Masih Jawa Barat maksudnya. Oh jadi ini Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Iya. Gitu ya. Oh ya, perwakilan dari masing-masing provinsi nih. Oke, Mas aku izin ngingetin giveaway lagi ya buat teman-teman sekalian, para top scorer atau mungkin followersnya dari Teh Wilda, Mas Rifan, Mas Doni, atau mungkin followersnya SX, bisa ikutan giveaway untuk mendapatkan hadiah tas dari SX. Caranya adalah yang pertama pasti wajib follow Top Score Sport dan 3 atlet idola kita ini, dan juga follow SX ID, yang Indonesia ya, SX ID. Nah silakan teman-teman capture live ini, kemudian dinaikkan di story dan mention Top Score 3 atlet ini. 3 atlet Teh Wilda, Mas Rifan, dan Mas Doni juga mention Esix. Silakan naikkan itu di story. Nanti akan kita pilih 3 orang beruntung akan mendapatkan hadiah tas keren dari Esix. Gitu. Ini pesan sponsornya Mas. Gitu. Oke, lanjut lagi mungkin ya. Teh, dari tadi ini banyak yang ngucapin nih. Selamat ulang tahun, happy birthday. Buat Teh Wilda, kita kasih ucapan dulu kali Mas Yayo. Selamat ulang tahun buat Teh Wilda. Ya. Mas Rifan udah ngucapin belum? Apa? Udah ngucapin belum ke Teh Wilda? Ntar aja lah kalau dia nikah aku ngucapin dah. Oh gitu. Mas Doni udah ngucapin ulang tahun belum ke Teh Wilda? Duluan dong. Udah, Mas. Mas. Pertama kayaknya ya. Selamat ulang tahun Teh Wilda. Semoga sama, amin. Terima kasih banyak. Amin. Rezekinya lancar, karirnya mulus, barokah dan cepet. Cepet apa Mas Rifan? Cepet sahnya Mas. Cepet sahnya, ditunggu undangannya kalau gitu. Aku aminin. Nah, kalau Wilda nikah, Esik sponsor nggak tuh Mas? Waduh, nanti saya coba tanya ke Esik dulu deh. Kayaknya bakal ngirim karangan bunga 12 gitu langsung. Iya. Gitu ya. Foto prewitnya pakai baju Esik gitu kan. Oh, emang kapan rencananya? Kapan? Nggak tahu. Ya, Mas? Jebak pertanyaannya. Wah, dia langsung diem loh, Mas. Tawa lo, Pak. Tawa. Kita tanya yang lain aja ya. Nah, coba kita lihat lagi pertanyaan-pertanyaan dari followers kita. Ada, silakan teman-teman yang mau bertanya, sambil jangan lupa di follow para atlet kita dan juga follow Top Score.
Ayo dong teman-teman, kebanyakan yang ngecengin doang nih. Yang nanya, belum ada lagi. Kayaknya lagi hangat sekali gosip ini, teman-teman. Gosong dibalikin. Pusing. Bener, saya nyari pertanyaan agak susah nih, malah banyakan cie-ciean. Iya, nggak saset gitu Mas ya. Tahu. Dia ikutin bukan au Oke, Iya. ini deh pertanyaan dari saya deh buat Teh Wilda, Mas Doni sama Mas Ivan. Kan sebagai seorang atlet kan pasti ada ada masa pensiunnya lah. Mungkin nggak akan sampai tua, kayaknya jadi atlet terus. Rencananya nih setelah selesai karir di voli, mau melanjutkan berkarir sebagai apa? Apakah sudah punya rencana kah? Ketika voli sudah selesai mau ngapain kah? Atau seperti apa gitu? Dari Mas Doni dulu. Setelah Kalau saya selesai kira-kira gimana? nyelesain ini studi dulu kuliah, selesai dulu kuliah, terus habis selesai kuliah baru kita prepare lah nyari nanti mau apa, jadi apa, cari kerjaan. Kan nggak selamanya kita di volley terus ya Mas. Paling usia 26, 27 paling kalau Indo ya Mas ya udah agak turun Mas. Makanya mulai sekarang udah prepare Mas. Gitu. Wilda itu 27 loh, Don. Lagi mas loh, Cak. 26 27 itu lagi usia bagus ya Mas ya. Kalau Itu cowok Dodi tuh berapa Van? 30 ya Van. Kalau cowok, kalau cewek mah baru. Kamu mah. Teh Wilda, kalau udah selesai di voli rencananya, kan ada bisnis nih yang hijab itu Teh ya. Nah, apakah itu akan ditekuni, diseriusi atau ada rencana lain Teh? Iya sih, pasti kita pintar. Kalau misalnya kan ada yang kerja, ada yang enggak gitu. Dan itu balik lagi ke persepsi masing-masing. Dan kita juga harus pintar-pintar invest dari usia muda. Kalau aku sendiri mungkin emang ada brand sendiri, usaha yang kalau misalnya nanti someday emang udah nggak di volley, bisa ditekunin di situ. Atau nggak ada yang tahu sih, mungkin nanti ngambil kerja di kantoran, atau bisa nge-hire orang untuk di kantor sendiri. Itu adalah kepikiran ke situ-situ. Apa Teh nama bisnisnya Teh? Fadilah Hijab ya? Ya. Mau promosi Teh boleh Teh, mumpung ada 4.400 nih yang nonton nih. Kalau kalian mau beli hijab sport, manset, legging, pokoknya perlengkapan hijabers untuk olahraga bisa di Fadilah Hijab 17. Oke. Ya, oke. itu besok Jago juga jadi. etik tuh Mas. Etik Wilda gitu Kenapa? kan. Kolaborasi ya sih. Iya, kolaborasi brandnya. Mas Rifan, rencananya gimana Mas? Apakah udah di Jepang aja deh, nggak usah balik lagi sampai nanti karir saya nggak usah balik di Jepang gitu? Atau mungkin punya rencana lain Mas? Setelah mungkin karir di volley-nya selesai gitu Mas? Apa ya Mas ya? Kalau saya sih pengennya kan ya saya kan besarnya namanya dari volley. Ya pengennya kalau emang udah nggak produktif, ya pengennya tetap berbagi di volley juga sih, berbagi pengalaman. Pengennya ke situ lagi juga sih. Jadi pelatih ya Teh? Ya bisa dibilang walaupun nggak bisa jadi pelatih, siapa tahu bisa jadi pengurus PBVSI kan? Woi mantap, itu yang kita tunggu Mas. Maju. Kita dukung. Nah, dukung Supaya tadi tuh keluhannya bisa diselesaikan gitu. Indonesia bisa semakin berjaya. Dengan keadaan sekarang kan aku sebagai atlet miris banget sih kalau tetap kayak gini selanjutnya kan gitu. Siapa tahu kan kita nggak ada yang tahu Mau Mas buka ya. klub sendiri ya? Kamu mau Apa? buka klub sendiri? Buka klub sendiri. Iya, Rifan bla bla bla. Volley Academy. Intinya dari volley ya aku pengennya berbagi ke generasi selanjutnya ya buat ke volley lagi juga Mas. Itu aja sih. Oke. Nah, ada pertanyaan yang menarik juga nih Mas dari Hadranya. Ada rencana buka klub di Jayapura nggak buat anak-anak? Di sini banyak tapi tidak ada klubnya. Nah, mungkin itu ya Mas ya. Mungkin jadi pertanyaan juga ya bagi teman-teman di seantero Indonesia yang di luar Jawa mungkin. Kenapa mungkin volley sekarang masih banyak yang di Jawa aja. Padahal yang tadi saya bilang ketika saya di Kalimantan, antusiasnya luar biasa banget gitu.
Kalau dari Mas Doni, Mas Rifan, dan Teh Wilda, melihat fenomena kayak gini itu seperti apa sih? Kenapa? Aku ya itu tadi sih, kembali lagi ke minimnya kompetisi dari PBVSI, Oh, oke. pusat, daerah, daerah. sangat minim gitu loh. Jadi Ya. kalau masalah berlatih voli, setahu saya sih di daerah-daerah itu banyak banget mas yang latihan voli. Cuman Pasti. emang aja sih minim kompetisi gitu loh. Jadi nggak kelihatan. Jadi bakat-bakat yang di daerah itu kurang terpantau gitu ya Mas ya? Dulu sih Proliga tahun 2018 apa 17 ya? Itu klub, aku kan klubnya amator mas ya. Setiap main ke Surabaya. Batam dulu, itu pasti kita ngadain dari klub itu, waktu itu ada sponsor, ya sponsor tim, itu setiap kita berkunjung keluar, pasti kita ngadain coaching klinik. Jadi kita Oke. berbagi pengalaman ke atlet-atlet muda yang masih sekolah. Ya peminatnya sangat banyak sih mas. Cuman itu tadi sih, kembali lagi, minimnya kompetisi, jadi emang nggak kelihatan, nggak ada perkembangan. Jadi emang stop di situ aja gitu loh. Ya, karena memang minim kompetisi, akhirnya bakat-bakat daerah kurang banyak yang terekspos gitu ya. Itu kalau dari Mas Rifan, kalau dari Mas Doni pendapatnya gimana Mas? Kenapa teman-teman di daerah itu kadang-kadang sulit sekali gitu untuk mendapatkan mendapatkan sorotan gitu, bakat-bakat daerah itu sampai sekarang? Saya mungkin ini di daerah-daerah kan jarang ya klub-klub yang bisa ngirim, kan ada event ya Mas ya, Mas Rifan. Event kayak Livoli kan, itu kan semua daerah banyak yang ikut kan. Nah mungkin kurangnya klub-klub di daerah-daerah mungkin ya, karena mereka cuma ada di kampung, jadi nggak tahu mereka harus mau kemana arahnya, nggak tahu ya. Akhirnya mereka cuma stay di situ di kampung aja, nggak bisa go nasional gitu Mas, nggak terpantau. Itu sih Mas. Oh, benar-benar emang ya harus balik lagi ke pengurusnya ya, menyediakan banyak banyak kompetisi, banyak event, biar banyak yang semakin terekspos. Nah, Ya, uniknya di olahraga voli, ini menurut saya ya Mas Mbak ya. Jadi kalau di voli itu beda sama olahraga lain, di mana yang cabang olahraga prianya dan wanitanya nggak terlalu jauh lah gapnya. Kalau di sepak bola kan prianya banyak yang main, terus wanitanya nggak terlalu banyak. Gitu juga olahraga yang lain. Tapi kalau di voli cenderung berimbang nih antara yang pria dan wanita. Betul begitu nggak sih Teh Wilda? Kalau di Benar. voli itu yang antara atlet atau mungkin pemain voli yang cowok-cewek itu baik di profesional maupun di amatir itu jumlahnya nggak terlalu beda jauh gitu. Iya. Nah, melihat bakat-bakat voli daerah yang wanita, menurut Teh Wilda gimana sekarang? Apa yang harus mereka lakukan biar mereka bisa terekspos sampai ke nasional gitu? Balik lagi sama sih sama kayak Bapak Rifan tadi, jadi kayak banyaknya kompetisi yang mungkin minim di Indonesia. Kan kalau misalnya kita juga dilihatnya dari kompetisi-kompetisi ya Mas, kayak misalnya ada kompetisi kejurda, nanti dilihat, ih anak ini bagus, ntar dipantau habis itu. Mungkin teman-teman yang lain juga, mungkin Rifan kan dari Jambi ya kan? Dari mana kan? Itu kan Bangku. kepantaunya mungkin dari kompetisi-kompetisi gitu. Jadi kalau misalnya lebih banyak kompetisi, lebih banyak dilihat orang, lebih banyak pengurus PBVSI melihat, itu lebih bagus gitu. Sama yang kayak tadi Doni bilang juga, akhirnya mereka nggak tahu mau apa, nothing to do gitu. Jadi ya udah stuck di situ. Kalau mungkin ada lebih banyak kompetisi, bakat-bakat mereka luar biasa bagusnya bisa kepantau akhirnya gitu. Iya. Kalau barusan lihat respon dari teman-teman netizen, paling jadinya tarkam gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak mereka ngerasa wah agak susah menembus level profesional, akhirnya mereka bermain tarkam, yang tarkam. Walaupun emang tarkamnya voli seru-seru tuh Mas. Di daerah tuh kalau tarkam tuh gila-gilaan itu. Ya Kadang-kadang yang mungkin nonton akhirnya juga dari yang luar kayak biasa. Kalimantan dan lain-lain itu tuh hijrahnya ke Jawa dulu, baru bisa mereka akhirnya one step lagi ke nasional gitu. Mungkin ya dari pengurus-pengurus PBVSI setempatnya ngadain kompetisi yang jauh lebih banyak itu tadinya. Betul sekali. Ya ujung-ujungnya sih emang kayaknya kayaknya harus ada peran dari semua stakeholder ya. Dari atletnya sudah berjuang, terus juga penggemar volinya berjuang. Kalau dari federasinya
masih belum terlalu bersemangat, kayaknya agak susah gitu ya. Makanya kita akan mendukung Rifan Nurmulki untuk menjadi ketua PBPSI. Iya, tadi ada yang komen kayak gitu, dukung Rifan Nurmulki jadi ketua PBPSI. Hashtag, oke. Gak usah jauh-jauh, Mas. Ngomongin daerah orang yang di depan mata aja belum kelihatan. Dan semoga aja dikurangi arah politiknya ya Mas ya gitu di setiap event olahraga dimanapun gitu. Jadi kayak lihat prestasi, lihat atlet tanpa melibatkan hal-hal lain yang ada di situ gitu. Amin. Benar. Sebenarnya kalau misalnya emang mau ada muatan politis, nggak apa-apa asal progresnya ada gitu. Jangan ketika udah nggak ada kepentingan ditinggal gitu ya Teh ya. Yang sportif aja lah Mas. Produktif benar. Oke. Ini sudah 3 menit terakhir menuju pukul 21.00 kan di Jepang. Sekarang jam berapa Mas Rifan di Jepang? Jam 11 Mas. Oh jam 11 malam. Selisih 2 jam berarti ya. Mungkin 2 jam. kita boleh closing statement dari masing-masing, dari Mas Rifan boleh, Mas Doni boleh, Teh Wilda boleh, kasih pesan untuk teman-teman yang hari ini nonton. Nih saya rasa yang nonton udah puluhan ribu nih kalau digabungin semua sama yang tadi ini. Gitu. Kira-kira pesan apa aja mau disampaikan ke teman-teman penggemar voli gitu yang ada di Indonesia supaya bisa tetap cinta voli, tetap bisa membantu mengembangkan olahraga voli juga supaya industrinya semakin maju gitu. Dari Mas Rifan dulu deh, silakan. Apa ya? Dari yang tua dulu aja lah, Mas. Apa gimana Mas tadi? Nah, ada ini Teh, pesan buat teman-teman yang hari ini nonton nih, yang sekarang masih ada 3.700, masih lumayan banyak nih. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan para penggemar voli supaya bisa terus mendukung voli dan bisa membantu olahraga voli semakin dikenal banyak masyarakat dan prestasinya semakin bagus. Ya pokoknya buat teman-teman voli mania lah ya yang punya cita-cita ingin menjadi atlet nasional, atlet pro, jangan putus semangat walaupun emang tadi pembahasan kita di daerah kurang, di apa kurang, itu benar-benar jangan jadi hambatan. Kita nggak ada yang tahu rezeki orang, tiba-tiba kelihatan sama ini, tiba-tiba ada rezekinya di mana aja tuh benar-benar nggak tahu. Jadi ya udah kalian sukain apa yang kalian lakukan aja gitu, nothing tulus. Insya Allah rezekinya ada lah kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk pengurus yang tadi saya bilang juga lebih dilihat lagi, lebih kreatif lagi untuk voli Indonesia karena kita punya potensi-potensi atlet yang luar biasa. Dan jangan lupa pakai Asik ID di top score juga belinya. Mantap. Asik, mantap, luar biasa. Dan brand ambassador sejati. Ujung-ujungnya tetap harus ke arah jualan emang benar gitu. Pesannya banyak banget tadi. Saya selalu menggarisbawahi dari kata-kata Teh Wilda adalah kreatif. Kan berulang-ulang kan disebut tuh kreatif. Kayaknya emang udah harus ke arah sana Teh ya, supaya olahraga ini bisa dilirik oleh banyak orang gitu. Selanjutnya boleh minta pendapat dari Mas Doni. Pesan-pesan buat teman-teman yang masih nonton nih hari ini nih. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak untuk teman-teman kita? Apa ya? Ya mungkin ini Mas. Apa ya? Apa Teh? Hampir sama gitu ya. Ya itulah intinya. Mas Rifan, semangat terus pokoknya, jangan putus asa. Karena rezeki nggak ada yang tahu, kata Benar ya, rezeki nggak ada yang tahu ya. Jadi buat teman-teman volleymannya tetap semangat, tetap dukung volley walaupun kondisinya bagaimanapun juga gitu. Karena bisa jadi ya tadi rezeki nggak ada yang tahu. Coba aja di sini volley banyak peminatnya, banyak investornya, banyak sponsornya, kita nggak tahu kan. Jadi olahraga nomor satu di Indonesia bisa jadi kan. Amin gitu ya. Ya, oke. Mas Rifan, terakhir silakan kalau ada yang mau disampaikan untuk para volley-mania yang hari ini masih menonton. Kalau saya sih Mas, buat teman-teman yang masih berproses ya, pengen jadi pemain volley profesional, kita buat main jadi timnas, tetap semangat. Buat sekarang sih banyak jalan sih Mas ya, buat jadi pemain volley. Karena udah banyak klub, apalagi di Pulau Jawa ya, itu udah banyak banget akademi yang emang membina bola voli. Jadi banyak jalan sih. Kalau bisa jangan setengah-setengah ya gitu kan. Ya, tadi niat. Mas, kalau pesan khusus
buat federasi ada nggak Mas? Federasi Nah, besok lah Mas, kalau pas game tuh kumpul ya. Kumpul kan sih. oh masih games, disampaikan langsung aja ya. Kumpul tuh sama pengurus semua tuh. Nanti kan kalau di cewek itu kan yang senior kan si Wilda ya. Ya aku sih berharap di situ pas kumpul tuh si Wilda ngomong gitu loh sama Pak Imam ya, ngomong langsung. Gitu. Biasanya kan kalau cewek kan ngomong detail dan Pak Imam kan nggak mungkin marah kan kalau cewek yang ngomong. Oh gitu. Tuh Teh Wilda. Kamu namanya lepas tanggung jawab, itu mah kamu juga harus ngomong. Ya, Bukan wes ya Wing. Drama. Drama ya. Oke. Udah pernah kan drama ya? 2000 berapa ya? 2017 kita sempat drama. Kayaknya. Bukan ya? Gimana tuh Teh dramanya Teh? Asian Yang mana Games tuh? 2018. 2018 Asian Games. Jadi kayak udah pernah kita mengungkapkan juga sih dari sisi cewek gitu. Ya udahlah. Oke deh. Ya deh. Yang jelas kita sama-sama berdoa semoga kedepannya voli Indonesia bisa lebih baik lagi. Terus penggemarnya semakin banyak, peminatnya semakin banyak, atletnya juga semakin sejahtera gitu. Dan karirnya semakin moncer, semakin bagus lagi untuk mas-mas dan teteh yang berkarir di voli itu. Oke. Sekali lagi mungkin saya mau ngingetin ke teman-teman sebelum kita closing karena sudah pukul 21. Saya diwanti-wanti soalnya tadi jangan sampai telat ya, soalnya di Jepang udah mau istirahat Mas Ivannya gitu. Oh ya udah. Takutnya kemalaman, Mas kan atlet harus jaga pola istirahat, pola makan juga kan gitu. Nah, buat teman-teman sekalian yang hari ini masih nonton, kalau tadi mau merasakan sensasi jadi pemain voli profesional, menggunakan sepatu yang dipakai juga oleh pemain profesional, bisa menggunakan ASICS yang ini teman-teman ya. Ini adalah Sky Elite yang tuh sama dipakai sama Mas Rifan juga. Tuh, Teh Wilda juga sama. Kalau Mas Doni pakai yang beda, tapi kalau Mas Rifan sama Teh Wilda sama pakai ASICS yang Sky Elite, ini terbukti bisa meningkatkan performa dan bisa membantu teman-teman mungkin untuk berkarir di dunia voli. Betul ya Teh ya Mas ya? lebih nyaman. Oh, Lebih dia nyaman. Pak, Oh, sama dia nggak semuanya. mau kalah, ada juga. Ada juga. Kalau enggak kita Dia angkat nggak mau begini, kalah, dia teman-teman nggak silakan. Boleh kita angkat bareng-bareng yuk Teh, Mas, biar teman-teman capture. Oh iya, siap. Teman-teman boleh di capture nih followers kita yang nonton. Nanti silakan teman-teman naikin di story. Ini bisa dapat hadiah dari ASICS berupa tas keren dari ASICS. Caranya gimana? Follow top score dan follow ketiga atlet idola kita ini dan follow ASICS juga dan dinaikkan ke story kita di story teman-teman mention kita semua gitu. Ini ada ASICS Sky Elite yang ini best seller juga nih, produk terbaik dari ASICS nih. Oke. Mungkin itu aja dulu karena sudah lewat dari pukul 21 sepertinya Teh Wilda, Mas Doni sama Mas Irfan harus istirahat. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung bersilaturahim bersama kami di Top Score dan para followers sekalian, teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Semoga karirnya Teh Wilda, Mas Doni dan Mas Irfan semakin baik lagi gitu. Yang penting sehat-sehat gitu. Itu dari saya. Ada yang mau disampaikan dari Teh Wilda, Mas Doni, Mas Irfan terakhir sebelum kita closing? Apa, Mas? Ada yang mau disampaikan terakhir sebelum saya sudahi? Atau cukup? Cukup. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih ya. Semoga sehat selalu, sukses, dan terima kasih banyak buat ASICS yang sudah memfasilitasi live Instagram kita hari ini. Terima kasih udah follow teman-teman semuanya. Yang belum follow silakan follow lagi ke 3 atlet kita dan Top Score Sport juga. Dan jangan lupa buat Teh Wilda, Mas Doni, Mas Rifan, top score-nya di follow back ya. Oke. Siap. Siap, Mas. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat.